A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul karim shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, para jemaah Masjid Al-Furqan yang insyaallah dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas izin Allah, atas kuasa Allah, dianugerahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan sampai saat ini masih dapat menapak kehidupan ini dan berusaha untuk semaksimal mungkin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga insyaallah dari hari ke hari kita berharap kehidupan kita semakin baik, terutama dalam segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap setiap aktivitas kehidupan kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam bagi teladan kita semua, pemimpin terbaik pilihan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarga, kerabat, sahabat, pengikut termasuk kita sebagai umat akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kajian Ahad. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang memaknai kurban menurut Al-Qur'anul Karim. Kami mengambil tema ini karena tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, hari raya haji, dan sebagian menyebutnya hari raya Idul Adha. Kita sering mendengar istilah kurban dan sering juga mendengar istilah adha atau udhiyah. Kurban dalam bahasa Arab berasal dari kata qaraba yuqribu kurbanan qariban, artinya dekat. Makanya kalau kawan dekat disebut qarib, karib, kawan dekat, kawan karib, berasal dari bahasa Arab qarib, karib, kawan dekat. Ya. Ini dalam istilah bahasa. Setelah dimaknai oleh para mufassir, memaknai ada dua makna. Yang pertama, menyingkirkan hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi segala hal yang bisa menghalangi kita untuk dekat kepada Allah, ya. Jadi inti daripada kurban itu berusaha untuk semaksimal mungkin menjauhkan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari hal yang seharusnya kita mendekat kepada Allah. Kalau ada hal-hal yang mengganggu itu bisa menjauhkan kita dari Allah. Satu. Yang kedua, bermakna untuk jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan kurban itu. Yeah. Nah, masalah ada istilah disebut al-udhiyah atau adha, itu terfokus kepada yang dikurbankan. Artinya hewan. Ya, adhiyah itu hewan yang disembelih, namanya adhiyah atau adha. Ya. Kemudian ada juga disebut dengan dari segi waktu duha. Itu pun asal dari adhiyah, duha itu waktu. Ya, wajar kalau kita kembalikan al-udhiyah atau adhiyah itu adalah hewan, ya. Kemudian duha itu waktu. Makanya penjelasan Quran tidak pernah ada malam hari, kan? Batas waktu duha jam 7 atau setengah 8 sampai jam 11, biasa waktu yang afdol, ya, yang afdol. Bukan berarti dalam hari tasyrik itu dilarang untuk siang, bukan. Bagusnya pada pagi hari sesuai dengan waktunya, lebih afdol. Jam-jam ketika kita sholat duha. Nah, ini dimaknai hal seperti itu. Bapak sekalian kami hormati, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada kajian kali ini. Pertama,
tentang makna kurban secara bahasa tadi sudah sebut. Yang kedua tentang sejarah kurban dalam Al-Quran. Yang terakhir tentang bagaimana memaknai ayat-ayat yang terhubung dengan kurban. Kurban ini ternyata di dalam Al-Quran bukan dimulai semenjak zaman Nabi Ibrahim, tapi cikal bakal kurban perintah Allah ini dimulai sejak zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ya, coba kita buka di dalam surah Al-Maidah ya, ayat ke 27. Silakan Ustaz baca Ustaz. Al-Maidah surah kelima ya, ayat ke 27 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waslu alaihim naba'a adama bil haqa iz qarbaku na patuku bala min ahadihima walam yataqabbal minal akhar qala la aqatulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ini cikal bakal masalah kurban. Di situ ada kata-kata idz qarraba qurbanan. Kemudian ditutup dengan kata-kata qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban atau amal kebaikan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam kisah ini, sejarah kurban, Nabi Adam diberikan oleh Allah anak yang dikenal dalam sejarah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, dua karakter berbeda. Qabil memiliki karakter yang keras, kasar, ya, harus berhasil apa yang diinginkannya. Sementara Habil itu memiliki karakter yang lembut, penyabar. Iri, dengki, hasud yang pertama kali masuk ke dalam jiwanya si Qabil. Nah, ketika Allah perintahkan kurban, ya, untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah, mereka sama-sama berkurban dalam sejarah itu. Tapi niat yang ada di dalam dada si Qabil ini berbeda dengan niat yang ada di dada si Habil. Untuk membuktikan diterima atau tidak amal ibadah dua orang ini, artinya ditentukan dari hati yang bersih. Bukan karena merasa paling hebat sendiri, apalagi sampai merasa bahwa kurbannya pasti diterima oleh Allah. Makanya ayat ini ketika Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban-kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena ada tujuan lain daripada si Qabil ini. Ya. Sampai tercetus kata-kata keiri dengkian itu, aku pasti akan membunuhmu. Kalau ngambil kisah sekilas tentang ini, berarti secara syariat, secara fikih lah ya, itu menyembelih hewan ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tapi nanti ada ayat lain yang akan menyambung ini. Sesungguhnya tidak akan sampai kurban itu ya, kalau tidak didasari dengan nilai-nilai takwa. Sebanyak apapun yang kita kurbankan,
Sebanyak apapun hewan yang kita kurbankan tanpa dasar takwa, tidak akan sampai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya takwa di dalam hati ini, dalam setiap aktivitas ibadah kita, bukan saja kurban. Saudaraku, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, kita bisa lihat juga, ini yang sudah dikenal dalam sejarah ya, setelah Qabil dan Habil ya, sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bisa dibuka di dalam surah 37 As-Saffat ayat 102 sampai 111. Silakan Ustaz, tolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma za tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Ya. Ini kisah sejarah asal usul kurban ya. Walaupun tadi dimulai dengan zaman Nabi Adam. Pertama yang bisa kita petik dari kisah ini ya, pertama, tujuan kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, rasa syukur. Yang ketiga, dalam rangka ujian Allah kepada orang-orang yang beriman. Dalam hidup ini kan kita diuji. Ujian itu bukan saja berupa kebaikan, keburukan, tapi keduanya itu adalah ujian. Kemiskinan adalah ujian dan cobaan, kekayaan juga adalah ujian dan cobaan. Maka orang yang memiliki harta, orang yang memiliki hewan-hewan ternak, orang yang memiliki rezeki yang berlimpah, itu pun diuji oleh Allah. Surah Al-Kahfi ya, itu dijelaskan tepatnya di ayat ke-46 ya. Al-mal wal banuna zinatul hayatud dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan dunia, kesenangan dunia. Wal baqiyatus sholihatu inda rabbik sawabun khairun amala. Amal yang terus-menerus dilakukan, yang kekal itu di sisi Allah, itulah yang bisa menjadi harapan kita setelah kematian nanti. Ini sekilas ya. Masalah al-mal itu kan banyak. Mal itu banyak tuh. Maka disebut zakat mal itu banyak. Bukan mal itu berbentuk uang itu saja, bukan. Tapi bentuk mal itu banyak. Yang namanya harta itu apa yang menjadi milik kita ya. Itu ujian. Maka salah satu diuji pada zaman dulu, orang-orang yang memiliki harta yang banyak itu kan berupa hewan zaman dulu ya, orang-orang Arab itu. Karena belum ada kendaraan mobil, belum ada. Artinya itu sekelas itu. Artinya unta ya, sapi ya, kuda-kuda, itu sejenis itulah kendaraannya. Maka di dalam surah Al-Kautsar yang kita hafal ya, nanti dijelaskan lagi. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Kenapa ada kata-kata anhar di situ? Anhar di situ sebenarnya dalam tafsir ya, hewan onta. Tapi walaupun diterjemahkan ke berbagai macam hewan, tapi tafsir ulama mengatakan anhar itu yang dikurbankan adalah onta, karena yang paling mahal nilainya pada waktu itu adalah onta. Ya, onta. Kalau kita ngambil sekilas ayat itu, artinya Allah menginginkan kita ya, bahwa berikanlah yang terbaik untuk kurban itu. Coba bedakan Bu, kalau dalam bab fikih ya, kalau kita nyembelih hewan-hewan yang lain kan tidak harus ada pilihan tertentu kan, tidak ada
begini syarat tertentu kan ada kan? Hewan yang sakit boleh disembelih? Boleh kan? Boleh. Tapi kalau kurban bacaannya pun beda. Harus sehat, ya kan? Harus gemuk. Karena itu bakal dipersembahkan di sisi Allah. Bahkan hadis-hadis sahih ya, banyak menjelaskan itu. Sebelum darah itu jatuh ke bumi, pahala amal kebaikan kurban sudah sampai ke langit. Ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih pun disebutkan, hewan-hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan utuh kepada tuan-tuannya. Nah, jangan salah tafsir. Ya, ada yang salah tafsir, oh kurban itu akan datang untuk jadi kendaraan. Itu pun tafsir. Alang bakso Palembang nyolang ke keraknya. Kendaraan surga kurban sapi. Itu akan diganti dengan yang namanya borak. Itu bukti saja bahwa si fulan ini pernah berkurban pada masa hidupnya. Nih, kata Allah, mana kurbannya? Ini datang pada hari kiamat. Makin banyak yang dikurbankannya, makin banyak hewan akan datang pada hari kiamat. Kebanggaan orang-orang yang diberikan oleh Allah rezeki. Makanya hukum kurban ini sepakat mayoritas para ulama dalam fikih, hukumnya sunnah muakkad. Cuma satu ulama yang mengatakan wajib, Imam Abu Hanifah. Wajib katanya. Merujuk kepada surah tadi, fasholli lirabbika wanhar. Kenapa dihubungkan dengan sholat? Pada sholat itu salah satu ibadah yang wajib kan setelah syahadat. Jarang sekali sholat terhubung dengan kata-kata ibadah lain, kecuali memang ibadah itu penting. Biasanya sholat ini dihubungkan dengan kata-kata zakat ya. Wa yuqimunas shalah wa atuz zakah biasanya. Tapi ini fasholli lirabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah. Para mufassir menafsirkan, kalau di dalam Al-Quran itu ada kata-kata wa di tengah-tengah di antara satu kata dengan kata yang lain ya. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Ada kata wa di situ. Itu namanya atop atau maktub, terhubung. Tidak akan diterima, ini para mufassir menjelaskan, tidak akan diterima satu amal kalau membelakangi amal yang lain. Kalau ada dalam Al-Quran kata-kata wa, contoh banyak tuh Al-Quran kan, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tidak akan diterima taat kepada Allah kalau membelakangi Nabi, ingkar sunnah. Tidak akan diterima ketaatan kepada Nabi kalau mengingkari Allah. Dua ini bersambung, terhubung, karena ada kata wa di situ. Atau wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, misalnya dalam surah Luqman. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan Allah, dan berbuat baiklah pada ayah ibumu. Ada dan lagi kata-kata dan. Tidak akan diterima keimanan kepada Allah kalau durhaka kepada ayah ibu, dan tidak akan diterima ketaatan kepada ayah ibu kalau syirik kepada Allah. Termasuk ayat kurban ini. Fasholli lirabbika wanhar. Tidak akan diterima solat kalau tidak berkurban. Tidak akan diterima kurban seseorang kalau tidak solat. Maka ada hadis yang sahih pun dikatakan, kata Rasul, jangan orang yang sudah memiliki kemampuan berkurban lalu tidak berkurban, jangan dekati tempat solat kami. Ada hadisnya kan? Sini terbuat hadis di kitab ini. Artinya kurban ini walaupun Imam Ahmad mengatakan wajib, tapi mayoritas sunat muakkad. Tapi ingat, sunat muakkad ini sunat yang sangat penting. Akan sunat, karena seperti itu. Cuma sunat. Sunat muakkad ini hampir mendekati wajib. Karena ada sunat ghairu muakkad. Kalau dalam solat Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya sunat muakkad. Solat tahajud itu sunat muakkad. Idul Fitri, Idul Adha itu sunat muakkad. Solat rawatib pengiring dari solat-solat fardu itu adalah sunat muakkad. Hampir mendekati wajib. Andai kata tidak memberatkan umatku, tahajud itu akan kuwajibkan. Andai kata tidak memberatkan umatku, maka bagi Nabi tahajud wajib, tapi bagi kita sunat muakkad. Kenapa dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang tahajud itu? Ternyata tahajud memang memiliki makna yang luar biasa. Nah, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunat muakkad.
Tapi sekalian kami hormati, kita akan menjelaskan beberapa ayat terkait dengan memaknai kurban ya. Tadi sudah jelas sejarah ya, kurban dari Qabil dan Habil, dari Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Jadi itu ujian saja yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya, ujian. Nanti banyak salah paham ya tentang hal ini. Kok sampai hati Tuhan untuk nyuruh Nabi Ibrahim nyembelih anak? Pak, kalau kita kembali ke kita ya, kalau orang memiliki anak yang banyak, ketika datang ujian itu kita bisa milih Pak. Andai kata status kita sebagai Nabi Ibrahim Pak, Allahu Akbar, lama tidak memiliki keturunan, diberikan oleh Allah keturunan anak satu-satunya, disayang, dikasihi, datang perintah disembelih. Bagaimana perasaan seorang ayah? Ujian besar nih kan? Ujian besar sekali. Orang memiliki harta yang banyak, ya. Kalau disuruh korbankan satu saja rasanya tidak terlalu berat kok. Tapi begitu ada satu harta yang itulah harus dikorbankan kan berat. Nabi Ibrahim kan lama tidak memiliki keturunan, lalu diberikan Allah keturunan, ya, harus disembelih. Itu sebenarnya bukan karena bentuk kezaliman Allah, enggak. Demi Allah, itu adalah kasih sayang Allah untuk menguji. Karena dia diberikan gelar Khalilullah, sementara Nabi Muhammad diberi gelar Habibullah, kekasih Allah. Khalilullah, orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim itu satu-satunya nabi yang diucapkan dalam sholat kan, di tahiyat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai kepada keluarganya. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lulus dari ujian, maka dia diberikan oleh Allah gelar Khalilullah. Tapi sebenarnya kalau dalam sejarah yang lain Pak ya, sekilas menjelaskan ayat tadi ya, surah As-Saffat, masalah Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim pernah keceplosan. Jadi hati-hati kalau kita keceplosan, dalam fikih bisa disebut dari nazar. Jadi hukum itu bisa terjadi akibat keceplosan. Nabi Ibrahim kan nabi, termasuk nabi yang memiliki harta yang banyak. Setiap dia berkorban tuh bukan satu dua, tapi hampir ratusan bahkan ribuan pernah berkorban. Dia pernah berkorban unta, pernah berkorban kambing, pernah berkorban sapi, ya, ribuan. Lalu dipuji dalam sejarah, dipuji oleh Allah di depan malaikat-malaikat di langit. Ya. Masyarakat memuji, subhanallah, sudah kaya, begitu dermawannya Nabi Ibrahim ini. Bukan yang di bumi saja muji, tapi yang di langit pun memuji. Nah, ketika sampai ini nama ujian tadi, ujian dengan pujian, ya. Diuji dengan pujian. Dipuji, itu kan juga ujian bagi kita. Oh, hebatnya tuh kawan tuh. Ya, dermawan betul dia tuh. Nah, itu ujian tuh. Jadi ujian cobaan tuh bukan ucapan kejelekan yang muncul dari mulut orang kepada kita. Si fulan begini, tapi jangan-jangan pujian orang kepada kita pun untuk menguji kita. Apakah kita dengan pujian itu lalu berbangga hati, lupa diri, atau malah bersyukur kepada Allah, kan gitu. Nabi Ibrahim begitu. Akhirnya manusiawi muncul dari hatinya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ketika dipuji oleh orang-orang masyarakat, bahkan di langit pun namanya diabadikan oleh Allah. Kata Nabi Ibrahim, jangankan kambing, jangankan sapi, jangankan sekedar onta, anak kalau memang disuruh oleh Allah kurban, akan kukurbankan. Kenapa Nabi Ibrahim bisa berkata seperti itu? Karena pada waktu itu belum memiliki anak. Akhirnya apa? Diuji oleh Allah omongan Nabi Ibrahim tadi. Maka muncullah yang namanya ayat tentang mimpi tadi. 3 kali berturut-turut mimpi. Ternyata itu bukan sekedar mimpi, tapi kenyataan perintah Allah untuk memerintahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih putranya Ismail itu.
Tapi ternyata lagi-lagi atas izin Allah, ya, atas kuasa Allah, Nabi Ibrahim ternyata memang nabi yang luar biasa. Oleh sekalian kami hormati, ada beberapa ayat yang akan kami sampaikan. Yang pertama tentang surah Al-Kautsar tadi, ayat 1 sampai 3. Itu ayat populer, bahkan sering Pak Rudi sering ngomongkan ini ayat yang populer, yang menjadi kesenangan. Ini ayat yang paling disenangi Pak oleh umat Islam ini. Kalau sholat pasti paling banyak milih ayat Al-Kautsar ini. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau lagi sibuk biasanya ayat ini muncul. Apalagi jam-jam zuhur, asar, itu paling lemah baca ayat itu, Pak. Ya. Ini ayat yang khusus untuk Rasulullah SAW. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan engkau ya Muhammad nikmat yang banyak. Ya. Fasholli li rabbika wanhar, maka solat dan berkurbanlah. Artinya kalau lihat ayat ini, salah satu bentuk syukur kita itu tidak cukup dengan solat, maksud ayat ini. Kalau ketika kita diberikan oleh Allah nikmat, tidak cukup dengan solat, tapi kurbankan. Kurbankan apa yang kita miliki. Walaupun ayat ini memfokuskan kepada kurban hewan, tapi andai kata ada hal yang perlu kita korbankan dalam hidup ini, korbankan. Harta kita, ilmu kita, bahkan waktu kita untuk Islam ini. Ya. Ayatnya seperti itu. Jadi bentuk syukur. Bentuk syukur itu di samping sholat ada actionnya, ya, ada kelanjutan dari ibadah itu. Sholat itu hubungan kita kepada Allah, kurban itu hubungan kita walaupun niat karena Allah, tapi ada hubungan sosial untuk berbagi pada hari yang istimewa itu. Ya. Oleh sekalian, bagi kita yang biasa makan daging, itu biasa sih. Tapi bagi orang yang tidak pernah merasakan itu, hari itu ditunggu-tunggu betul, Pak. Ditunggu-tunggu betul itu. Setahun sekali. Ya, dan harusnya kurban ini jangan nunggu setahun sekali. Ini kan yang istimewa. Kalau pacak menyembelih hewan walaupun bukan kurban namanya, karena kurban memang waktu-waktu tertentu kan. Di hari tasyrik, ya. Di 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 kurban khusus tadi. Tapi kan ini ada tindak lanjut. Andai kata kita mampu, tidak salahnya kita bersedekah namanya, menyembelih hewan boleh. Satu saat kan boleh kita menyembelih hewan disedekahkan, tapi jatuhnya sedekah biasa. Itu maksudnya tidak. Ada lagi yang salah kaprah. Kalau sudah kurban sekali, aku sudah Ustadz kurban. Tahun tadi sudah kurban. Kira selesai kan? Tidak seperti itu, Pak. Bila perlu setiap tahun kalau memang kita ada rezeki, itu tadi, itu akan dibanggakan di hari kiamat nanti. Ada lagi yang salah kaprah lagi, banyak salah kaprah masalah kurban. Mentang-mentang ada hadis Nabi Sahih riwayat Muslim, ya. Nabi pernah berkurban kambing, ya. Nabi lalu menyembelih kambing, lalu Nabi mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, ya, untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa jawab kawan? Aku sudah dapat kurban dari Nabi, apa lagi kurban? Sekendak-kendak dia menafsirkan hadisnya. Ya. Itu tuh kalau kita lihat itu, Pak, itu bentuk cinta Nabi kepada kita ini. Nabi berapa abad yang lalu masih ingat dengan umatnya. Bagi yang tidak mampu nih, berarti sudah diniatkan pahala kurban, sudah mendapatkan pahala dari apa yang diniatkan oleh Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Bukan berarti, ini jangan salah, itu tuh pahala. Bukan kambing sikok dapat galo-galo. Maka tidak katik niatnya, Pak. Sengaja aku misalnya berniat ini minta terimakan kambing ini nama sipulan tidak ada. Kecuali sapi. Ya. Ketika di Hudaybiyah kan, sapi wajar 7 orang itu memang ada hadis sahih Rasulullah, ya. Kambing tidak ada disebutkan nama-nama tertentu, tapi disebutkan keluarga boleh, tidak masalah. Pahalanya untuk keluarga boleh.
Ya. Yang pastinya itu tuh bentuk kecintaan Nabi kepada kita. Nanti di hari kiamat, ya artinya kita mendapatkan pahala saja dari kurban. Tapi bagi orang-orang yang berkurban, ya memang bentuk nyata dari apa yang kita kurban itu akan dihadirkan oleh Allah. Ini berita gembira bagi yang berkurban, ya. Berita gembira. Tidak mampu sapi, kambing jadilah. Ya. Batas kambing, Bu. Jangan lagi tafsir pula. Boleh ada dengan ayam. Ini kan banyak-banyak ini. Zaman sekarang hati-hati, banyak apa? Banyak nikel-nikel ya. Jadi hati-hati juga dengan hal seperti ini. Masalah akikoh, itu kan masalah, itu banyak yang masalah hewan-hewan kurban, hewan apa, ibadah dalam hewan ternak ini kan, termasuk akikoh, kurban dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya kita akan buka lagi. Ini ayatnya agak panjang sedikit ya. Di dalam surah Al-Hajj ayat 36 37. Coba Ustaz tolong buka ini. Al-Hajj Al-Hajj surat 22 ayat 36 37 yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan laki-laki dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Lanjut 37. 37 daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Lengkap ayatnya ya. Dari dua ayat itu secara syariat, secara hakikat ada di dua ayat 36 dan 37 itu. Dan unta-unta itu atau hewan-hewan yang lain, bukan saja unta ya, kami jadikan untuk bagian dari syiar agama Allah. Jadi pertama sebagai syiar, daya tarik ya, bagi orang yang melihat ya, oh ini umat Islam ini. Begitu dia memiliki harta, begitu dia memiliki kelebihan, dia berbagi dengan kawan-kawan yang lain. Satu, itu dilihat itu syiar. Jadi masalah ibadah Bapak sekalian, ini syariat ya, syariat. Baru kembali kepada hati. Boleh kita untuk ibadah itu diperlihatkan, itu boleh. Syiar namanya. Jangan sekali-sekali yang kayaknya betul tapi tidak tepat, Pak. Dikit-dikit ngomong riak, dikit-dikit ngomong riak, dikit-dikit ngomong riak. Orang ibadah, Pak. Kalau riak, berarti azan tidak perlu lagi pakai mic. Takut didengar orang, suaranya merdu, nanti riak, selesai. Sholat di rumah, tidak usah ditampilkan ke orang, nanti riak. Tidak. Riya itu amal batin ini. Lawan riya itu ikhlas. Riya dan ikhlas itu enggak tahu. Ya, ikhlas itu amal batin. Kita yang tahu ikhlas dan ikhlas, ya, enggak tahu. Itu amalan batin. Yang pasti syariat itu tetap jalan dalam hidup ini untuk memberikan satu motivasi dalam ibadah. Apa ada azan, itu syiar. Ya. Ada yang namanya kurban, itu syiar. Adanya haji, itu syiar. Ya. Adanya taklim disebar kemana, itu syiar. Sedekah juga boleh disiarkan, jadi masalah untuk memberikan motivasi bagi kawan-kawan yang lain. Bahkan yang pertama kali sedekah dengan terang-terangan itu Umar dan Abu Bakar, itu sedekahnya terang-terangan, Pak. Dia sedekah terang-terangan karena Umar dan Abu Bakar termasuk orang yang memiliki harta yang banyak.
Nih ambil harta. Apalagi dengan orang-orang yang jahiliyah yang dulu banyak-banyak memiliki harta itu, yang sombong itu, malah disombongkan lagi oleh Abu Bakar. Ya. Dilempar ke depan dia itu kepingan emas untuk membeli Bilal bin Rabah kepada Umayyah. Nih ambil, aku yang beli Bilal. Abu Bakar Siddiq. Artinya tergantung kepada hati kita masing-masing untuk menempatkan niat. Biar Allah yang tahu. Yang pasti niat kita bukan untuk membanggakan dari amal ibadah kita, tetapi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Dengan syiar itu maksudnya. Maka sebutlah nama Allah ketika akan menyembelihnya. Nah, ini masalah cara penyembelihan. Jadi hewan itu yang terutama yang memang bagusnya kalau memang kita bisa memiliki kemampuan untuk menyembelih sendiri, silakan menyembelih lebih afdal. Kalau tidak, suruh orang lain, tapi kita harus hadir di situ. Maka ketika Fatimah Zahra putri Rasul akan berkurban, Nabi mengatakan, Fatimah, saksikan ini kurbanmu. Fatimah, ta'al, saksikan ini kurbanmu. Jadi kalau kita kebetulan kurban, jangan jauh pak. Tolong ya, aku nak kurban sapi, uangnya tak ganti. Sunnahnya yang berkurban tuh dekat ke situ, karena itu milik dia, disaksikan oleh dia. Dan nanti lebih layak lagi kan begitu pembagian kurban tadi diketahui oleh yang berkurban. Khawatir nanti banyak salah kaprah. Ini harus banyak nanya nih masalah ini. Kadang-kadang begitu kurban, ya hilang kepala sapi hilang, nggak tahu kemana itu. Ada yang seperti itu. Padahal sebelum dikurbankan itu haram hukumnya, ya. Karena itu memang harus dibagi ke merata. Ya. Tapi sekali kami hormati. Jadi menyebut nama Allah. Kalau tidak menyebut nama Allah, jatuhnya haram. Hewan apapun kalau tidak disebut nama Allah jatuhnya haram. Cukup, ya. Kurban yang lain membaca lafaz Allah, bismillah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kurban, Allahumma taqabbal minka wa ilaika. Kalau untuk kurban beda tuh bacanya, karena dia minta diterima kan kurban itu khususan, ya. Kecuali penyembelih, tapi tetap nama Allah tetap disebut. Kemudian ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri, dari kaki-kakinya telah terikat dalam keadaan terikat, ya. Jadi diikat. Dan apabila telah mati, baru boleh untuk dibagi hati, baru boleh dikelola, itu maksudnya. Dikelola dan dibagikan, dimakan dan bagikan. Ini syariat juga nih. Kadang-kadang mohon maaf ini kadang-kadang sudah disembelih itu masih pak, sudah dikoleti, nyiksa itu. Makanya kenapa dalam syariat, ya, menghadap ke kiblat, beda itu, tidak sembarangan. Penyembelihan dengan pisau yang tajam atau golok yang tajam, harus 2 urat itu terputus. Karena banyak juga yang tidak putus uratnya. Itu ada urat bagian makanan dan ada urat bagian udara. Seperti sudah putus, ternyata belum putus, itu nyiksa, makruh hukumnya. Kecuali memang benar-benar tahu. Yang motong 2 kali itu makruh. Sekali potong belum putus, motong kedua kali lagi karena belum putus, itu makruh hukumnya. Sah tapi 0 nilainya. Bahkan ya, dalam syariat ilmu fikih, ya, kita masa golok itu lagi tidak boleh di depan hewan yang akan disembelih. Dia tahu bakal mati. Ini hewan di sini sapi, ya, nyembelih. Sapi. Ustaz cak nangis dia, nangislah nak mati dia tuh. Ya. Itu betul. Kalau Rasulullah kalau mau nyembelih itu dijauhkan dulu. Kalau kita nak mengasah golok itu, ini banyak tak tahu pak sunnah-sunnahnya itu.
Wajar ada yang sapi ngamuk, dia tahu Pak, dia kan punya insting. Apalagi sampai dirobokkan gelebuk ya, ditinja la ilaha illallah. Apa ada dalam ajaran Islam seperti itu? Ustaz kalau enggak main itu Ustaz susah. Enggak juga sih. Karena enggak ketik teknik. Karena aku pernah nyembelih juga Pak. Dikusuk-kusuk, oh senang Pak dikusuk. Oh, dikusuk di sini ya, diusap-usap. No. Dikencang ke, tidak juga Pak. Selesai. Kita juga tidak mau dikasari. Iya kan? Seperti itu. Ini tidak badan sudah sakit sapi itu, ya. Ditijak lagi. Ya. Ngoroknya lagi kayak ngorok apa tumpul itu. Ada yang lebih lucu lagi, lebih ajar tidak mau Pak. Kan sapi itu ada apa nih? Ini. Yang apa yang ini ininya. Dipotongnya dari itu. Itu kan nyiksa. Ini cukup dipegang di sini. Ini kan ada 2 urat sih. Ya. Kita juga lebah. Ustaz ini susah berapa kali kadang debuk 2, 3 kali ya. Tidak robo-robo ya. Padahal ternyata ada ilmunya itu, bukan masalah itu. Dia itu kan ada tali, begitu talinya di sini, Pak. Ya. Ini kan napasnya kan ini naik. Ya lemah dia nak coba napas lagi. Rebah dia, Pak. Coba lihatlah itu. Aku perhatikan ilmu itu. Ini ternyata rebah. Sekali rebah dia, Pak. Tidak perlu nak kita waduh, diri lagi dia. Diri lagi, badannya sakit, ngamuk, ujung-ujung berlari sapi, kejar-kejaran sapi. Enggak juga sih. Karena memang hewan itu hewan khusus ya. Dan tata caranya pun harus khusus. Ya. Makanya khawatir begitu kita mau nyembelih, akhirnya kakinya patah. Siapa tahu kan kita tidak tahu. Begitu disembelih patah kakinya. Sudah ngurangi jatuh sedekah biasa. Kan tidak boleh. Kupingnya hilang sebelah, matanya buta, badannya kurus, berpenyakitan. Kan tidak boleh jadikan hewan kurban kecuali untuk hewan biasa. Karena itu nanti disaksikan di hari kiamat. Maka berikanlah yang terbaik. Ya. Nah, di ujung ayat itu yang penting untuk ayat itu ya. Sesungguhnya tidak akan sampai hewan-hewan daging darahnya itu. Yang akan sampai kepada Allah itu adalah takwa. Lagi-lagi takwa. Jadi ketakwaan itu subhanallah nilai yang luar biasa. Bukan kurban saja Bapak. Seluruh amalia-amalia yang kita lakukan dalam hidup ini harus dengan dasar takwa. Kalau ada dasar takwa, ya, tidak akan sampai amal-amalan itu. Karena tujuan kita dalam hidup ini cuma untuk mencapai nilai-nilai takwa. Bahkan kadang-kadang ayat itu diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Bahkan ayat yang populer Al-Imran 102 itu tuh hafal setiap Jumat biasanya khotib menggunakan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ditambah lagi, ditaukidkan lagi, ditekankan lagi dengan sebenar-benar takwa. Kenapa ayat itu ada seperti itu? Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini dimaknai kalau ada ayat yang Allah menekankan masalah takwa, berarti ada orang yang takwanya itu tidak serius. Ada takwa itu milih tempat. Makanya kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kita kan takwa milih tempat banyak. Kalau di masjid, takwa. Di pasar, nggak tahu. Di kantor, nggak tahu. Di rumah tangga, nggak tahu. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Supaya kalau kita mati kaget dalam keadaan bertakwa. Tidak milih tempat Pak, takwa itu. Jangan milih tempat. Takwa itu kadang-kadang kita pas di kantor, takwanya kita tinggal di rumah. Tidak dibawa. Di masjid, taruhlah di masjid. Tapi di masjid ada juga yang tidak bertakwa. Ayo Ustaz, masa di masjid ada bertakwa? Ada yang ngomongin wong.
imam sholat. Apa banyak dia omongkannya itu? Oh, imam ini disuruh lama dia ini imam. Kita ini kan tidak kata yang benar kadang-kadang kalau kita ada nilai takwa dalam hati kita nih, dalam pandangan gitu. Ya. Makanya subhanallah Bapak, Ibu, nilai takwa ini harus benar-benar dimulai dari sini. Huna kata Nabi, takwa itu di sini, di hati ini takwa. Wong yang takwa itu, ya, banyak dalam Al-Quran itu dijelaskan. Ya, tidak cukup untuk hari ini jelaskan. Bahkan sudah pernah dijelaskan oleh para ulama, para kiai-kiai gitu. Ya. Bukan sekedar mengerjakan itu secara umum ya, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi secara luas kan banyak. Di Al-Baqarah dijelaskan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa mereka itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Orang yang percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan harta di jalan Allah. Bahkan di surah Al-Imran pun dijelaskan juga, orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kazimina wal ghazal afina anin nas. Mereka yang menginfakkan harta di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tidak mudah marah. Ya. Wal kazimina wal ghaiz, bisa nahan marah. Wal afinas, ya. Wal afina anin nas, bisa memaafkan kesalahan orang lain, tidak dendam. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan mereka berbuat kebaikan. Ini pun sebenarnya ada di nilai-nilai kurban itu. Setelah kita menginfakkan hartanya, setelah kita berkurban di jalan Allah, jangan pernah lagi untuk marah yang tidak terkendali. Ya hakikatnya kita nyembelih kurban itu, Bapak Ibu, kita nyembelih kurban itu menyembelih sifat kehewanan yang ada pada diri kita ini. Hakikatnya kayaknya kita nyembelih kurban ya, hakikatnya menyembelih sifat kehewanan yang ada pada diri kita ini. Karena ada kita yang berjangkit hewan dalam diri kita ini. Ada tidak manusia yang serakah? Itu sifat siapa? Sifat hewan maksud aku yang dalam diri kita ini ada kan? Ada orang yang serakah. Itu hewan apa yang serakah? Denjok pisang, sikot lagi, mbek lagi, set, gepit sini, kaki. Kita kasih kawannya tadi, nak direbutnya pula. Sifat siapa tuh? Nah, itu sifat hewan yang ada pada manusia. Nah, itu dikikis, disembelih hewan itu sambil kita berniat, ya Allah, hindarkan kami dari sifat hewan seperti ini. Itu maksudnya itu. Jadi luas pengertian itu. Ya. Lalu sekalian kami hormati, oleh sebab itu kesimpulan yang dapat kita petik pada pertemuan kali ini, kurban dalam makna yang luas bukan sekedar menyembelih hewan, ya. Bukan berkurban berupa bentuk hewan ternak saja. Tapi seluruh pengorbanan kita dalam hidup ini hanya untuk dan karena Allah. Apapun yang kita mampu lakukan. Maka istilah berkorban itu asal kata dari bahasa Arab. Kurban artinya mendekatkan. Jadi seluruh apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang tidak akan dikatakan cinta kalau belum berkorban. Jangan mengatakan cinta kalau belum berkorban. Aku cinta dengan istriku. Apa bentuk pengorbanan dengan istri kita? Aku cinta dengan suamiku. Apa bentuk pengorbanan kita dengan suami kita? Aku cinta dengan anakku. Apa bentuk pengorbanan? Ayah pergi pagi pulang sore banting tulang untuk anak, itu bentuk pengorbanan. Ibu dan sebagainya. Kita juga ada pengorbanan waktu dari sela-sela kehidupan kita. Jadi bukan bentuk hewan saja, tapi seluruh itu bisa bernilai ibadah. Kecintaan kita tidak akan sampai kepada Allah kalau belum ada satupun pengorbanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Satu. Yang kedua, setiap pengorbanan kita itu harus didasari dengan nilai takwa. Kalau tidak ada nilai takwa, maka pengorbanan itu akan sia-sia. Yang ketiga, usahakan setiap hewan kurban itu
akan semakin mengikis sifat-sifat buruk dalam diri kita, menumbuhkan sikap-sikap yang baik. Bakhil setelah berkorban hilang, sifat hewan, keserakahan itu akan hilang, berganti dengan sifat syukur. Dan ketahuilah, sadarilah bahwa apa yang ada di dunia ini tidak ada satu pun milik abadi milik kita, kecuali apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, itulah milik kita. Sekian banyak harta kita itu tidak pernah kita bawa mati. Silakan harta dibawa mati, silakan. Apa itu? Harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Itulah harta yang benar-benar milik kita, tidak akan pernah tertukar. 3 miliar, 4 miliar uang kita, itu belum tentu jadi milik kita. Tapi cuma 100.000 yang kita kasihkan sama orang yang tidak mampu, itu benar-benar milik kita, yang tidak akan pernah tertukar untuk selamanya. Apalagi hewan-hewan yang sudah kita niatkan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan jadi saksi dan bukti kecintaan kita kepada Allah dan wujud cinta kita kepada sesama muslim. Ini saja yang kami sampaikan. Dan jam 9 insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.